Selamat sore Ji. Selamat sore. Kita test drive untuk BMW ya yang kemarin habis eksiden itu ya. Ini kemarin banyak pergantiannya dari frame bawah, terus EPS. Frame bawahnya tuh kemarin pecah mas. Kita cari copotan. EPS-nya kita juga cari di gambarkan juga, di copotan juga. Banyak dari frame bawah itu pecah, pelawat armnya jebol, bengkok juga. Link stabilnya juga kena kanan kiri. Ini apa namanya, dudukan frame mountingnya, buat dudukan engine mountingnya itu kanan kiri pecah semua mas. Untuk yang di engine itu radiator aman, alhamdulillah radiator nggak masalah. Yang reservoir airnya juga pecah, water pump kena juga. Untuk airbagnya dari berapa titik ini, 1, 2 sini, terus yang di pilar 3, 4 itu ini semua mas, apa? Pecah semua, meledos semua gitu kan. Kemarin saya tanya ke ownernya itu balapan sama cumi kebon. Cumi kebon. Ini ownernya itu kemarin ngeder, bilangnya dia balapan terus mungkin kehilangan kontrol kendali atau traksinya mungkin atau gimana. Padahal untuk safety-nya mobil BMW itu kan ini wah, luar biasa sekali. Udah luar biasa sekali. Cuma memang alhamdulillah untuk ownernya tuh cuma lecet di tangan ini aja mas. Terus untuk kecepatan padahal dia kan kenceng, dia katanya sih lebih dari 100 katanya. Mungkin dia dari arah ini ya, Purwodadi ya, mungkin dari arah Purwodadi terus mungkin mau belok atau apa terlalu kenceng, jadi mungkin dia hilang kontrol atau ada kesalahan teknis apa, saya juga kurang tahu. Terus saya ditelepon itu, mas mau masukkan mobil lah. Setelah saya dikasih lihat fotonya, waduh shock rasanya mas. Ya karena apa, karena selama ini kan mobil ini kan kayak anak saya sendiri loh mas. Jadi untuk perbaikan servis rutinnya, terus semuanya kan saya yang megang. Jadi rasanya tuh bener-bener shock, kayak nggak percaya gitu. Yang semula mobil bagus, tahu-tahu hancur semua depannya, bumper kena, frame sampai pecah, sampai rak rupa pokoknya. Ya, pokoknya menurut saya ini eksiden parah lah gitu kan. Ini perbaikannya kemarin banyak ya mas ya, dari steering column-nya, terus dari traksi kontrolnya, terus untuk steering wheel-nya itu putar 360 derajat keluar lebih. Jadi untuk sensor yang ada pada steering wheel kan itu ada sensor kabel fleksibel, dia juga connect dengan traksi kontrol. Kemarin banyak yang ganti ya, untuk setirnya nggak diganti, cuma ini kemarin belum nemu untuk airbag yang di setir, jadi ini sementara masih di balut, nggak ada tulisan airbagnya. Airbag masih dibalut. Ini masih nongol untuk indikator airbagnya. Karena untuk yang lainnya sih alhamdulillah udah normal. Terus kemarin untuk indikator remnya juga sempat nyala, ternyata kampas rem depannya sama belakang habis. Udah diganti, udah saya reset, alhamdulillah sudah normal kembali. Terus bicara tentang E90 ya mas ya, ini yang LCA ya mas ya. Jadi kemarin sudah banyak perbaikan kayak headlampnya, kayak bumpernya, fender yang sebelah kanan, terus fender belakang juga kena semua. Terus untuk tatakan shockbreaker belakang itu juga patah. Pokoknya banyak yang patah ini, dari frame bawah itu banyak yang diganti. Perlu diganti. Soalnya kalau itu nggak diganti, untuk handlingnya nggak enak sekali pasti. Ini enak sekali ini, tanpa kita ini enak sekali ini. Terus masih ada lagi itu mas yang kemarin rada-rada bermasalah itu di steering column-nya ya mas ya. Steering column-nya tuh kemarin nggak saya ganti, soalnya dalamannya kan modelnya teflon. Jadi teflonnya tuh kemarin ada gigi-giginya lah. Gigi-giginya itu kemarin ini mas, dia sampai melebihi batas. Jadi antara gigi sama gigi itu dia nggak masuk, tapi malah lebih maju kebanyakan gitu. Jadi kemarin untuk perbaikan steering column-nya lumayan lama juga. Terus saya bawa ke tukang bubut, saya senter di tukang bubut, katanya nggak bisa untuk buatin teflonnya. Akhirnya kemarin saya repair sendiri kan. Oh ya, ini untuk rangkanya yang
dapat ini ya, tatakan cross member itu kan kemarin maju berapa senti ya Mas ya, ada 2 sentinan. Nah itu kemarin kita harus ngakalin jebol, jadi rumahnya tuh kita geser ke agak ke depan, soalnya ini mundurnya lumayan banyak. Jadi waktu kemarin kita masang frame-nya itu nggak sesuai di tempatnya atau di housingnya. Jadi untuk dudukan bautnya tuh kita lepas dulu, kita geser berapa titik. Tapi ya untuk hasilnya ya seperti ini, handlingnya masih aman. Yang punya pun ya ini kemarin nggak berkomentar banyak sih, kata dia ya enak Mas, cukup. Yang masih menjadi misteri itu ini kata Mas Antokan ya, Mas Antokan itu owner yang punya Eurotech Garage di Cibubur, bengkelnya dia. Itu mobil sehabis accident itu pasti larinya lebih enak, nggak tahu itu kata dia lebih enak. Nah ini sebelum dan sesudah accident itu beda sekali tarikannya Mas. Itu nggak tahu dari apa, atau memang karena diprogram ulang atau sistemnya reset lagi. Ya mungkin bisa seperti itu. Ini lebih powerful sekarang Mas. Orang yang punya aja dia kemarin sempat bilang, Mas kok untuk akselerasinya sekarang tambah enak ya Mas. Makanya Mas, saya juga heran Mas, akselerasinya itu tambah ini ya, tambah responsif sekarang. Jambak. Kata anak-anak Sumi itu jambak. Oke, ini nanti sudah janjian sih sama ownernya mau nganter mobilnya nanti setelah kemarin perbaikan ganti kampas brake pad depan sama belakang. Tadi ya kemarin sudah diganti semuanya, untuk sensornya juga sudah diganti. Ini tinggal ini aja yang masih nyala, airbagnya aja yang masih nyala. Secara umum mobil ini masih enak Mas, masih enak, soalnya untuk hampir kaki bawah itu semuanya diganti, dari shockbreaker, terus dari link stabil, terus frame-nya juga diganti. Nggak berasa ya mobil habis accident. Enak, dan akselerasinya juga enak sekali mobilnya. Ini kita nggak mau ngakalin ya, kalau ngakalin tuh ujung-ujungnya nanti juga kita nanti yang capek Mas sebenarnya Mas. Kalau kita ngakalin itu kayak yang tadi frame, dudukan buat frame-nya itu mundur, nah itu harus diakalin. Tapi itu kan dudukan frame itu kan masuk pada sasis utama, rangka utama. Jadi kalau kita harus ganti ya ganti 1 unit mobil, jadi budgetnya terlalu banyak Mas. Jadi saya akalin aja nggak apa-apa. Tapi untuk yang lainnya kayak frame ganti, terus shockbreaker kanan kiri juga ganti, terus untuk dudukan mounting shockbreakernya atau support shockbreakernya juga saya ganti. Ya, karena apa Mas? Karena kalau nggak diganti sayang. Itu pun kemarin shockbreaker sebenarnya nggak mau saya ganti, cuman pas saya lepas saya lihat shockbreakernya itu memang bener-bener bengkok, dia bengkok, kelihatan bengkok gitu, minta diganti. Akhirnya kita ngobrol sama ownernya, Mas ini ganti aja Mas, daripada nanti 2 kali kerja kan, pasti nanti ada aja timbul masalah baru kan kalau kita nggak diganti. Ya udah kemarin untuk part-part yang kena semua itu kayak shockbreaker, link stabil, frame, dudukannya itu kita ganti semuanya. Pokoknya nggak tega kalau lihat pas habis kejadian. Untuk waktu perbaikan kemarin dari habis Lebaran itu selesai di bulan 10 Mei, Juni, Agustus, September, hampir 6 bulan ini kemarin Mas perbaikan Mas. Sebelum kita bongkar kan belum kelihatan mana-mana yang rusak. Nah setelah perbaikan baru kita tahu, oh ini ternyata memang harus ganti ya. Jadi yang lama itu kadang kita sudah menganalisa estimasi, barang kadang nggak datang atau barang memang kita rada susah nyarinya Mas. Dan terus, ada part-part yang tidak terduga yang harus diganti. Makanya untuk
mobil habis accident itu mesti banyak pergantian part yang tidak terduga. Soalnya sebelum kita bongkar itu kelihatannya nggak apa-apa, tapi setelah kita bongkar ternyata memang mungkin waktu dipasang lagi dia nggak senter. Nah itu memang harus diganti, soalnya kalau nanti istilahnya estimasi sekian mesti nggak tahu kalau belum kita bongkar. Soalnya accident beda lagi kalau modifikasi. Modifikasi ini. Nah, kita tahu kalau ini gambarannya kemarin habis berapa ya Mas ya? Sekitar ya kurang lebih ya 60-an lah, kurang lebih itu. Ini belum sama airbagnya juga. Kemarin saya menanyakan untuk aktifin airbag itu banyak juga Mas biayanya Mas. Itu sekitar 15 sampai 20. Itu kita nggak di ini ya, nggak di bengkel resmi ya. Kita adalah yang spesialis untuk apa namanya, perbaikan airbagnya.